yang pertama yang saya akan bahas yaitu sifat dan hakikat manusia. Sifat hakikat manusia itu merupakan ciri khas yang membedakan manusia dengan manusia lain. Hakikat manusia itu menjadi konsep yang sering menjadi bahan perbincangan dalam berbagai bidang seperti psikologi, filsafat ataupun teologi. Kemudian kedua yaitu wujud sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia terdiri dari kemampuan menyadari diri. Kemampuan menyadari diri merupakan kesadaran akan eksistensinya yang menunjukkan individu yang merenungkan pikiran, perasaan, dan tindakan mereka. Dengan kesadaran ini memungkinkan manusia untuk memahami identitas dan tujuan hidupnya. Kemudian ada kemampuan berinteraksi. Kemampuan berinteraksi sosial memerlukan interaksi dengan orang lain. Dengan ini mencakup komunikasi verbal dan non-verbal. Dengan adanya interaksi sosial, kita dapat berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Kemudian ada kepemilikan kata hati. Kepemilikan kata hati yaitu kita mendengarkan dan mengikuti suara hati dan intuisi kita. Dengan ini mencakup pengambilan keputusan yang didasari oleh nilai-nilai pribadi dan moral. Kemudian ada moral. Kemudian keempat yaitu moral. Moral merupakan kapasitas untuk membedakan antara baik dan buruknya. Dan moralitas ini dibentuk oleh nilai-nilai sosial, budaya, dan pengalaman pribadi seseorang. Kemudian ada kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab yaitu di mana individu mampu mengakui konsekuensi dari tindakan mereka dan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan ataupun atas pilihan apa yang tanggung jawab atas pilihan yang mereka ambil. Kemudian ada rasa kebebasan. Manusia memiliki keinginan untuk bebas untuk menentukan nasib dan pilihan hidupnya. Dengan kebebasan ini juga dapat menyerahkan tanggung jawab terhadap pilihan yang diambil oleh mereka. Kemudian ada kewajiban dan hak. Setiap individu ataupun seseorang memiliki hak yang melekat pada diri mereka. Kebebasan dan keamanan di sisi lain, mereka juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain dan berkontribusi pada masyarakat. Kemudian kemampuan menghayati kebahagiaan. Manusia mampu merasakan dan mengejar kebahagiaan mereka yang tidak hanya berasal dari pencapaian material, tetapi juga dari hubungan interpersonal, keputusan batin, dan pemenuhan diri. Dan penjelasan kedua yaitu dimensi hakikat manusia yang terdiri dari tiga dimensi. Yang pertama, konsep keindividuan. Konsep keindividuan merujuk pada identitas unik setiap individu. Setiap manusia memiliki karakter, nilai, dan pengalaman yang berbeda yang membentuk kepribadian dan pandangan hidup mereka. Kemudian kedua, dimensi kesusilaan. Dimensi kesusilaan mengacu pada aspek moral, etika dari manusia. Ini melibatkan kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang diyakini. Ketiga, dimensi keberagaman. Dimensi keberagaman menyadari dan menghargai perbedaan baik dalam budaya, agama, maupun pandangan hidup.
Keberagaman menambah kekayaan pengalaman manusia sehingga mendorong toleransi serta saling pengertian. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan dimensi hakikat manusia, yaitu pertama, pengembangan yang utuh. Pengembangan yang utuh melibatkan pengembangan fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual secara seimbang. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap aspek kehidupan individu berkembang